Swastiastu. Kami dari kelompok 9, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi bab 9 yaitu tentang analisis kebijakan fiskal Indonesia. Di sini saya Putu Damayanti sebagai moderator dan pemakalah 2. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Ikade Iyana Yagastama, dan yang kedua ada Nikade Dina Swandari, dan yang ketiga ada Niputu Widya Damayanti. Baik, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh pemakalah 1. Saya pemakalah 1, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan pada program tertentu. Fiskal sendiri digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu negara menjadi tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal. Saat perekonomian meningkat, maka perkembangan bisnis semakin nyata dan masyarakat akan memperoleh pendapatan yang tinggi pula. Yang kedua, mencegah pengangguran. Pencegahan terhadap terjadinya pengangguran merupakan tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan ini. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh atau pengangguran akan menyebabkan tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional tinggi. Yang ketiga, stabilitas harga. Tujuan lain dari penerapan fiskal policy adalah mempertahankan harga umum pada tingkat yang layak. Jika harga umum turun secara tajam, maka akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ada ekspansif. Kebijakan jenis ini biasa diterapkan saat negara mengalami resesi atau deflasi yang cukup serius untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan melakukan penurunan pajak atau membelanjakan uang dalam jumlah besar atau bisa keduanya. Tujuan dilakukannya kebijakan ini adalah untuk membuat konsumen memegang lebih banyak uang. Yang kedua, kontraksional. Berbanding terbalik dengan jenis kebijakan sebelumnya, kebijakan kontraksional dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Aneh memang jika kebijakan ini diterapkan karena laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menguntungkan negara. Kebijakan kontraksional dilakukan dengan memotong pengeluaran negara dan meningkatkan pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen di dalam kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan fiskal policy. Pajak merupakan salah satu sumber pendataan pemerintah yang terbesar baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagai serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternalnya. Yang ketiga, kebijakan investasi. Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Yang keempat, pengelolaan utang. Apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dihasilkan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun jika terjadi kondisi sebaliknya, negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis pola penerimaan negara. Yang pertama, penerimaan dalam negeri, yang tidak lain daripada seluruh penerimaan baik berupa pajak ataupun penerimaan bukan pajak. Yang kedua, hibah. Hibah yang merupakan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat kepada pemerintah, baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Di sini, saya Putu Damayanti akan menjelaskan tentang analisis pola pengeluaran negara. Anggaran belanja negara atau pemerintah terdiri dari anggaran untuk pemerintah pusat dan anggaran untuk pemerintahan daerah, di mana anggaran untuk pemerintah pusat sekitar 2 kali dari anggaran untuk pemerintahan daerah. Dalam kurun waktu 6 tahun, pemerintah telah mampu meningkatkan anggaran belanja lebih dari 2 kali lipat dari sebesar Rp322 triliun.
pada tahun 2002 menjadi lebih dari 752 triliun pada tahun 2007. Kelipatan ini juga berlaku baik untuk belanja pemerintah pusat maupun untuk pemerintahan daerah. Anggaran belanja untuk pemerintah pusat, demikian juga keadaannya untuk pemerintahan daerah, dibedakan menjadi untuk pengeluaran rutin, administrasi pemerintahan, dan untuk pengeluaran pembangunan. Anggaran rutin pemerintahan pusat relatif tetap untuk 2002, 2003, dan 2004. Sekitar 180-an triliun rupiah, kemudian melonjak tajam ke tahun 2005. Perubahan yang telah disetujui DPR menjadi di atas 325 triliun rupiah, dan pada anggaran 2007 menjadi di atas 426 triliun rupiah. Perubahan dengan kecepatan yang hampir sama juga terjadi pada anggaran belanja untuk pembangunannya. Jumlah pembayaran bunga hutang ini sekitar 90 triliun rupiah dari anggaran rutin sejumlah 186 triliun pada tahun 2002, mengalami penurunan untuk 3 tahun berturut-turut, 2003, 2004, dan 2005, menjadi sekitar 60 triliun rupiah dari anggaran rutin 2005, sekitar 326 triliun rupiah, kemudian meningkat ke level semula untuk tahun 2007, menjadi lebih dari 83 triliun rupiah. Terjadi perubahan pembayaran bunga hutang dari untuk hutang luar negeri makin menurun diganti dengan untuk hutang dalam negeri makin meningkat. Komponen lain yang perlu mendapat perhatian dalam anggaran rutin pemerintah pusat adalah untuk membayar subsidi BBM dan non-BBM, yang selalu mengalami peningkatan dari sekitar 44 triliun rupiah pada anggaran 2002 menjadi sekitar 120 triliun rupiah untuk anggaran 205. Dan terus berada di atas 100 triliun sampai 2007. Anggaran untuk pembayaran bunga hutang dan untuk subsidi menelan sebesar-besar anggaran rutin. Katakanlah untuk anggaran 2002, anggaran untuk dua komponen ini lebih dari 130 triliun rupiah dan dari anggaran rutin yang jumlahnya hanya 10 triliun rupiah, sekitar 65%. Dan untuk anggaran 2005, jumlah ini mendekati 190 triliun rupiah dari anggaran rutin sebesar 326 triliun, sekitar 65%. Anggaran belanja negara untuk pembiayaan pemerintahan daerah terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi, khususnya penyeimbangan. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil dan alokasi umum dan dana alokasi khusus. Anggaran belanja negara untuk pembiayaan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, yaitu tentang perkembangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembiayaan ini dibicarakan dengan rincian pada pasal 10 sampai pasal 42, yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa di mana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil dan alokasi umum dan dana alokasi khusus. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemakalah 3. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran belanja pemerintah dan anggaran untuk lembaga sosial berbeda dengan anggaran belanja rumah tangga pribadi. Kalau dalam anggaran untuk rumah tangga pribadi, pertama-tama ditentukan penerimaan rumah tangga tersebut sebagai dasar untuk menentukan anggaran pengeluarannya. Maka keadaan sebaliknya berlaku untuk anggaran rumah tangga pemerintah dan lembaga sosial, di mana pertama-tama yang ditentukan jumlah pengeluaran yang diperlukan sebagai dasar untuk menentukan beberapa besar dan dari mana saja beban belanja tersebut bersumber. Nah, dari sejak awal, katakanlah pada zaman Raja dahulu, setelah menentukan kalau dibuat anggaran jumlah pengeluaran pemerintah, sumber pertama yang terbayang adalah dari pajak. Hanya setelah pemerintah modern baru terpikirkan sumber dana lain, seperti dari mencetak uang, dari pinjaman dalam negeri, dari pinjaman luar negeri, dan sebagainya. Dalam tulisan ini, sebagaimana bisa dijumpai dalam literatur ekonomi mikro, diumpamakan bahwa dana yang bersumber dari pajak cukup dan hanya cukup, tidak lebih dan tidak kurang, untuk beban pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, diumpamakan terjadi anggaran belanja seimbang, baik pengeluaran pemerintah maupun pajak. Keduanya mempunyai pengaruh terhadap penghasilan nasional. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional. Pengeluaran pemerintah rutin dan pembangunan dibayarkan kepada masyarakat, yaitu pegawai dan pelaksana pembangunan. Mereka menerima tambahan pendapatan.
Dari tambahan pendapatan tersebut, mereka cenderung untuk melakukan tambahan konsumsi dan tambahan tabungan. Kecenderungan tambahan konsumsinya disebut MPC atau Marginal Propensity to Consume, dan kecenderungan tambahan untuk menabung disebut MPS atau Marginal Propensity to Save. MPC biasanya dinyatakan dalam proporsi terhadap penghasilan, dan demikian juga MPS dinyatakan dalam proporsi terhadap penghasilan Y, sehingga MPC ditambah MPS sama dengan 1 kali besarnya penghasilan. Tambahan konsumsi yang dilakukan oleh orang pertama tadi diterima oleh orang lain kepada siapa konsumsi tersebut dilakukan, yaitu orang kedua. Orang kedua ini karena menerima tambahan pendapatan juga cenderung melakukan tambahan konsumsi dan tambahan tabungan. Tambahan konsumsinya merupakan tambahan pendapatan bagi yang menerima, yaitu orang ketiga, yang karena ada tambahan pendapatan juga cenderung untuk melakukan tambahan konsumsi dan tambahan tabungan. Begitu selanjutnya proses berjalan sampai jumlah yang tidak terhingga. Tabungan pemerintah dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi satu negara dapat dibiayai oleh sumber-sumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sumber pembiayaan pembangunan ekonomi dari dalam negeri dapat berupa tabungan perseorangan, tabungan perusahaan, dan tabungan pemerintah. Sedangkan yang bersumber dari luar negeri bisa berupa bantuan dan pinjaman luar negeri, penanaman modal langsung dari luar negeri, atau penanaman modal tidak langsung dari luar negeri. Yang dimaksud dengan tabungan pemerintahan adalah semua penerimaan dari dalam negeri dikurangi dengan semua pengeluaran rutin. Namun untuk Indonesia masih dikurangi lagi dengan anggaran belanja untuk daerah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat tiap tahun, yaitu yang bersifat rutin. Baik, dapat diambil kesimpulan, penerimaan pemerintah Indonesia dibedakan menjadi penerimaan dalam negeri yang tidak lain daripada seluruh penerimaan baik yang berupa pajak maupun yang bukan pajak. Hibah yang merupakan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat kepada pemerintah baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Anggaran belanja negara atau pemerintah terdiri dari anggaran untuk pemerintahan daerah, di mana anggaran untuk pemerintahan pusat sekitar 2 kali dari anggaran untuk pemerintahan daerah. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional, pengeluaran pemerintahan rutin dan pembangunan dibayarkan kepada masyarakat, yaitu pegawai dan pelaksana pembangunan. Mereka menerima tambahan pendapatan. Dari tambahan pendapatan tersebut, mereka cenderung untuk melakukan tambahan konsumsi dan tambahan tabungan. Oke, baik, sekian video presentasi dari kelompok 9 tentang kebijakan fiskal. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jadi, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kami tutup presentasi kali ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.